Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, Alhamdulillah, senang banget rasanya hari ini kita masih bisa bertemu lagi. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba menyelami makna Idul Fitri yang sesungguhnya ya. Bukan cuma perayaannya, tapi sebagai hari kemenangan yang sejati. Oke, jadi apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama, kita akan bedah apa sih makna kemenangan yang sebenarnya. Terus kita akan lihat konsep kembali ke fitrah. Nggak lupa hikmah dari saling memaafkan. Lalu, nah ini yang penting, tantangan setelah Ramadan selesai. Dan terakhir, kita akan lihat gimana caranya menjadikan Idul Fitri ini sebagai titik awal perubahan buat kita semua. Baik, kita mulai ya. Sering banget kan kita dengar Idul Fitri itu disebut hari kemenangan. Tapi, kemenangan yang seperti apa sih yang sebenarnya kita rayain? Iya, tentu saja kita happy ya. Ada baju baru, ketupat, opor. Tapi kemenangan yang sejati itu, wah, jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan soal menang lomba, tapi ini adalah simbol puncak dari perjuangan spiritual kita. Kemenangan atas diri kita sendiri, yang udah kita perjuangkan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Nah, kemenangan ini bisa kita pecah jadi 3 bagian utama, biar lebih kebayang. Pertama, ini yang paling jelas, kita menang melawan hawa nafsu. Bukan cuma nahan lapar dan haus loh ya, tapi juga nahan amarah, nahan lisan dari ghibah, nahan rasa malas, wah itu perjuangan banget. Kedua, kita menang karena berhasil meningkatkan takwa kita. Dan yang ketiga, ini nih intinya, kita menang karena berhasil memperbaiki diri jadi versi yang lebih baik di hadapan Allah. Dan ayat ini benar-benar jadi pengingat buat kita semua. Tujuan akhir dari puasa itu ya, agar kamu bertakwa. Jadi piala yang sesungguhnya, goalsnya dari Ramadan kita, ya peningkatan takwa ini, bukan yang lain. Oke, keren banget ya. Nah, sekarang kita lihat, gimana kemenangan spiritual ini membawa kita ke sebuah kondisi yang luar biasa, yaitu kembali ke fitrah. Coba deh kita bayangin, sebelum Ramadan mungkin kita ngerasa berat, bawa beban dosa, mungkin ada dendam di hati, kebiasaan buruk yang susah hilang. Nah, setelah Ramadan, harapannya kita kembali bersih. Beban dosa diangkat lewat taubat, beban dendam dilepas dengan saling memaafkan, dan kebiasaan buruk diganti dengan akhlak yang lebih baik. Benar-benar kayak kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Itulah makna Idul Fitri, kembali ke fitrah. Dan janji dari Rasulullah ini, Masya Allah, luar biasa banget. Coba kita renungkan. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya cuma 2, iman dan mengharap pahala dari Allah. Ini tuh kayak hadiah terbesar yang bisa kita dapatkan. Benar-benar tak ternilai harganya. Oke, tadi kita sudah bicara soal kemenangan internal, perbaikan diri kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, gimana kemenangan ini kelihatan di luar? Gimana efeknya ke hubungan kita sama orang lain? Nah, disinilah wujud nyata kemenangan kita. Idul Fitri itu momen emas buat silaturahim. Buat apa? Ya buat menyambung lagi tali yang mungkin sempat renggang, menghapus rasa sakit hati dan dendam, dan yang paling penting, menguatkan lagi persaudaraan kita. Jadi, ini bukan sekedar tradisi maaf-maafan biasa loh ya. Ini adalah bukti kalau kita berhasil menang melawan ego dan rasa benci di dalam diri. Ayat ini benar-benar bikin kita mikir ya. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Tentu kita semua mau banget diampuni Allah. Nah, caranya ya dengan kita memaafkan orang lain dulu. Ini seperti give and take yang paling indah. Kita memberi maaf, Allah membalasnya dengan ampunan yang jauh lebih besar. Oke, kita udah menang nih. Lebaran euforianya terasa, tapi challenge-nya justru baru dimulai. Gimana caranya mempertahankan kemenangan ini? Karena jujur aja, ujian yang sesungguhnya itu datang justru setelah Ramadan pergi. Kemenangan yang sejati itu bukan cuma pas hari Lebaran aja. Kemenangan yang hakiki itu tentang istiqomah, tentang konsistensi. Gimana caranya kita bisa terus menjaga sholat kita serajin pas Ramadan? Gimana caranya kita tetap dekat sama Al-Quran? Dan gimana caranya akhlak baik yang udah kita latih sebulan penuh bisa terus kita pertahankan di 11 bulan ke depan? Nah itu dia perjuangannya. Dan kata-kata para ulama ini benar-benar jadi cerminan buat kita. Katanya, balasan dari sebuah kebaikan adalah kemudahan untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Jadi, kalau setelah Ramadan kita jadi lebih gampang buat taat, lebih semangat ibadah, wah itu bisa jadi salah satu tanda, insya Allah Ramadan kita diterima. Jadi poin terakhir dan yang paling penting, gimana caranya kita melihat Idul Fitri ini bukan sebagai garis finish, tapi justru sebagai garis start. Sebagai titik awal untuk perubahan yang lebih baik dan berkelanjutan. Yuk kita sama-sama niatkan, momen Idul Fitri ini jadi titik balik kita. Dari yang mungkin kemarin masih suka lalai, kita bergerak menuju ketaatan. Dari yang masih terjerumus dosa, kita mantapkan diri dalam taubat. Dan dari yang mungkin ada bibit-bibit perpecahan, kita eratkan lagi persatuan.
Ini adalah resolusi kita pasca Ramadan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, puasa kita, dan semoga kita semua benar-benar termasuk golongan orang-orang yang kembali ke fitrah dan meraih kemenangan yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.